Akhirnya kita sama-sama keluar mobil. Saya bilang, Bu, maaf ya Bu kalau ada salah kata atau salah laku kan. Aku bilang gitu. Terus, bukan Mas, nggak apa-apa, cuma satu. Tadi Mas parkir di mana ya? Saya dapat parkir di pojok Bu, soalnya agak gelap. Mungkin karena tasnya saya pindah-pindah ya Bu. Oh bukan kok. Kenapa Bu? Mas jangan takut ya. Udah pembukaannya kok pahit banget. Mas jangan takut ya. Gimana Bu? Itu di belakang ada yang duduk cewek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu bagi kita semuanya. Bertemu lagi dengan kami, saya dan Mbak Noven dalam obrolan santai. Oke, seperti biasanya saya dan Om Ho nggak cuman berdua aja, karena kita kedatangan narasumber yang akan berbagi cerita seputar pengalaman metafisika. Nah, kali ini kita udah kedatangan Mas Putra. Boleh berkenalan, Mas? Ya, saya Putra, saya asli Jogja aja. Oke, untuk pekerjaannya apa? Untuk pekerjaan saya gerak di transportasi, beberapa kali di entertainment juga, cuma lebih ke transportasi. Oke. Gitu. Oke. Nah, dari pekerjaan Mas Putra ini ternyata Mas Putranya pernah mengalami pengalaman metafisik yang sampai sekarang tidak terlupakan. Nah, sebelum kita masuk ke pengalaman yang paling tidak terlupakan ini ya Mas ya. Sebelumnya selain yang ini sudah pernah atau sering mengalami gangguan-gangguan gitu nggak? Ya beberapa kali ada sih. Dari kecil juga sempat juga. Cuma yang ya kalau dari kecil kan nggak begitu inget ya. Cuma yang benar-benar baru ini, yang baru kerasa itu yang kemarin. Yang kemarin itu dimana langsung berhadapan dengan hal seperti itu sebagai pengalaman. Walaupun nggak langsung lihat wujudnya ya, tapi ya udah ngerasain deh, itu cukup. Oke. Berarti ini ya bisa kita simpulkan bahwa Mas Putra ini ya lumayan peka terhadap makhluk astral ya. Iya, terutama itu dari usia berapa Mas kalau boleh tahu? Masih paling ingat gitu? Yang paling inget itu pas saya masih SD kalau nggak salah Om. SD kelas berapa? Mungkin kelas 45-an kali. 45 itu berarti usia 89 ya? Iya. 910. 910. Oh iya. Angkatan lama kan Om? Oh iya. Fast track kan bisa 7 tahun. Iya betul. Iya. Itu apa Mas yang pertama kali dilihat ingat gitu? Kalau saya itu kalau ngelihat saya belum pernah Om, tapi kebanyakan dengerin. Kalau ngelihat pernah ada itu. Terus suara yang paling sering, tapi kebanyakan saya cuek. Iya. Nah yang paling berkesan banget sampai orang tua ngerti itu yang pas kecil, pas saya masih itu tadi SD itu. Oh, apa itu Mas kalau boleh tahu? Jadi saya kan di rumah yang tengeng ya. Saya di rumah yang utara itu kan tingkat ya. Di atas itu satu kamar, di bawah ada ada dua sorry. Nah kebetulan itu yang atas buat bapak kerja. Nah pas itu semua kebetulan di bawah. Semua orang tuh di rumah, di bawah. Saya di kamar ibu, adik di kamar ibu, bapak di ruang tamu. Tapi pas itu aku nggak ngeh kalau bapak di ruang tamu. Itu entah kenapa saya dengar di atas itu, tahu kan kursi-kursi yang dibuat kantor itu yang ada rodanya. Kursi bos ya? Kursi bos itu biasanya ya. Kursi manajer. Kanan kiri pasti berisik itu kan. Iya. Nah itu saya dengar itu suara serak. Saya mikir, nah apa sih berisik banget. Maksudku kan orang ini di atas itu biasanya kerjanya baca kalau nggak nulis. Ini ngapain kanan kiri serak pakai kursi, bisa jalan kan biasanya. Jadi itu nggak ada suara langkah, cuma suara serak. Aku cerita ke ibuku, mereka jelas nggak percaya kan, untuk ketakutan mungkin aku nggak tahu itu pengalaman pertamanya ya. Yes, kan mereka juga nggak dengar gitu. Oke. Terus salah satunya nah tapi setelah itu masih sering mendengarkan hal-hal
beberapa kali sih, cuma cuek kali. Mungkin itu emang hal di luar akal sehat, cuma aku mikirnya udah deh apa paling gitu. Kalau yang seingatku ya. Oke, nah kalau yang dulu-dulu ya itu kan lebih ke suara nih. Sedangkan kalau yang terakhir yang Mas Putra alamin itu dan tidak terlupakan itu kan seperti kita ngobrol itu nggak cuma suara ya. Iya. Nah, itu boleh diceritakan awal kejadian itu seperti apa sih? Yang kemarin ini ya. Yang baru-baru ini itu saya pas waktu itu ikut syuting, kru syuting kebetulan. Terus saya di situ jadi driver kan. Driver, saya nganterin EP-nya, executive producer ya. Gitu. Kebetulan nganterin itu, saya syuting. Lokasi itu ada, bangunan itu ada di tengah sawah. Tengah sawah, tapi depan itu jalan umum, jalan yang ngubungin antar kota. Solo Baru lah. Nah itu, saya kan parkirnya sebelumnya di depan. Kebetulan dipindahin agak ujung. Dan dipindahin di ujung itu, di samping itu ada ular mati. Sebenarnya udah ngeh dari awal tuh, berangkat itu udah ngeh. Pasti aku nggak pernah ngelewatin atas ular itu. Tapi pahitku ya aku dapat parkir sana, ya udah nggak mau aku di samping ular mati itu. Akhirnya udah setelah aku udah di mobil, balik ke mobil sorean itu aku nyoba tidur, tapi sama sekali nggak bisa namanya tidur. Padahal posisi itu aku ngantuk. Kan tahu sendiri lah syuting itu kan jamnya kan agak-agak ya. Kalau time-nya terus urepnya udah itu callingan. Terus aku kan bosen ya, udah nggak bisa tidur, udah pengap. Balik aku ke tempat, ke lokasi setnya. Saya ngobrol-ngobrol. Akhirnya aku balik lagi, tapi ditemenin sama teman. Dia mau naruh barang lah di mobilku. Dia tuh baru sadar kalau di situ ada ular mati ternyata. Padahal itu dilaluin terus. Itu yang aneh. Ini emang orang-orang itu nggak ngeh atau emang ngantuk, aku kan mikirnya gitu. Padahal itu posisinya terlihat jelas ya? Itu di tengah jalan, itu bukan ular-ular sawah kecil. Kayak ular-ular ya, ular peliharaan lah. Gede 3 jarian. Wah, gede banget sih. Iya, gede. Terus habis itu? Akhirnya ya ceritanya udah balik, selesai rap nih. Balik mobil. Aku ambil mobil, jemput IP-nya. Nah, pas jemput itu masih standby karena dia nunggu temennya. Nunggu teman, aku di dalam mobil, dia juga dalam mobil. Biasanya kalau sebagai driver kan pasti nunggu di luar, nggak enak lah, apalagi bareng tamu-tamu seperti itu. Terus tapi dia bilang, Mas jangan di luar, di dalam aja. Oh iya Bu, aku bingung kan. Ya udahlah, terus ternyata udah sampai ini tempat selanjutnya, ke Barkit, mereka mau ke Barkit. Udah selesai itu jalan deh. Jalan kita ke Barkit, itu di jalan sebenarnya nggak ngerasa apa, cuma satu hal yang aneh dari jalan itu, mobil itu kerasa berat. Tapi aku mikirnya ini mobil ini kumat lagi kali penyakitnya gitu kan. Ngedenger loh suaranya tuh. Kayak harusnya tuh masukin gigi, cuma dia pada kondisi yang seharusnya biasa aja. Padahal rumahku cuma satu. Cuman satu aja? Satu orang tanpa bawa barang. Dia cuma bawa belanjaan lah biasa. Itu pas di lampu merah, si ibu ini, ibu Epi itu cerita, Mas nanti bisa nggak kita ngobrol sebentar di luar setelah sampai tujuan? Oh iya bisa Bu. Aku udah panik kan, mati nih pelayananku ini pasti. Aku udah mikirnya tetap logis lah, waduh pelayanan kurang ini bahaya nih. Udah jalan sampai lokasi, berhenti. Akhirnya kita sama-sama keluar mobil. Saya bilang, Bu maaf ya Bu kalau ada salah apa, salah kata atau salah laku kan. Aku bilang gitu. Terus bukan Mas, nggak apa-apa, cuma satu. Tadi Mas parkir di mana ya? Saya dapat parkir di pojok Bu, soalnya agak gelap. Mungkin karena tasnya saya pindah-pindah ya Bu. Oh bukan kok. Kenapa Bu? Mas jangan takut ya. Udah pembukaannya kok pahit banget. Mas jangan takut ya. Gimana Bu? Itu di belakang ada yang duduk cewek. Dia ngeliatin terus ke depan. Ngeliatin saya Bu, saya nggak tahu ngeliatin siapa. Itu dia duduk di belakang mobil. Waduh, aku kan wah. Mana tuh jam 12 malam kan. Kok apa banget ya? Iya, dan itu acara juga belum selesai ya? Iya, acara belum selesai karena dia masih ada inilah mungkin diskusi-diskusi juga kan di dalam. Akhirnya aku tunggu di parkiran. Aku parkir mobil di bawah pohon
itu parkiran kan agak rame, jadi agak nyendiri aku parkir. Oke. Nah itu di situ aku sok berani, karena biasanya nggak terjadi apa-apa sih. Udah posisi ngantuk, capek, ya sok berani aja. Keluarlah kata-kata kebun binatang yang kasar-kasar itu keluar, itu salah juga sih. Terus aku bukain pintunya, aku nyalain lampu tengah, bukain. Itu aku teriak-teriakin kan, ojo ning kene, ojo ning mobil iki, ojo nganggoni. Ketamu kira penak karo awakmu, terus ya bla bla bla, kata kasar, bla bla kata kasar. Capek. Udah marah-marah ya. Itu aku diemin, tapi kakiku tuh ini kan kalau pintu dibuka, itu kan ada untuk pijakan kaki. Ya. Kakiku kebetulan di situ sambil ngeliatin belakang. Mobil tiba-tiba goyang. Goyang kayak ketika ada yang naik. Kayak gitu. mobil itu kamu dorong gini dari samping, oke. pasti goyang suspensi. Itu. Wah, aku langsung buset, ini tenanan iki. Aku langsung kalem kan, tutup pintunya, kaburnya bukan lari sih, jalan, datengin tukang parkir. Ya, datengin tukang parkir. Aku bilang, Mas, mobilku kayak enak sing numpang ya. Apa Mas, coro, tikus? Wah, Kok rusak ini. coro? Terus tak bilang, kan Mas penumpang. Aku bilang gitu, aku penumpang Mas. Oh Mas, melu wedi, wah, rusak. Akhirnya udah itu, aku tetap kalem tapi ya merinding terus gawanan nih, soalnya ki kui mobil, ya kamu bayangin aja mobil itu diem, parkir, tiba-tiba goyang. Tengah malam nggak ada angin bro, dan nggak ada angin sekuat itu kecuali di tol atau kita disalip bis, itu bergoyang kerasa. Itu aku tunggu, panik tapi tunggu, terus aku telepon temanku, anggaplah Mas H. Bukan Om H ya, Mas H, sama-sama H juga nih. Bukan Om H, tapi Mas H. Mas H. Terus aku telepon, Mas, kowe ngerti ora? Yang buri mobilku ki ketok ono sing numpang ya Mas. Sorry Mas, pakai bahasa Indonesia ya, kasihan nanti. Oh, sorry. Mas, tahu nggak di belakang mobilku ada yang numpang. Terus, iya aku tahu kok Gus. Oh, aku tahu. Sorry, itu posisi temanmu di mana? Dia posisi di hotel karena udah selesai. Oke. Dia udah selesai nganter, terus aku masih standby sama beberapa yang lain. Cuma kebetulan aku sendiri. Yang lain tuh belum nggak tahu suruh beli rokok atau apa. Pokoknya saya sendiri sih. Oke. Udah gitu, si Mas H itu bilang, ya ntar tak usire. Tahu gimana? Tunggu ya Gus ya. Ya. Dia telepon nggak tak matiin. Yo hening itu. Buat ini seriusan ini gimana modelnya gitu. Ya udah aku biarin aja, ya percaya nggak percayain aja lah. Yang penting aku udah melampiaskan emosi takutnya. Udah katanya sih udah diusir. Cuma aku balik mobil seng gitu loh. Masih merinding ya? Kok agak syahdu horor banget ini gitu. Orangnya terus udah akhirnya aku tetap nggak nyaman juga dengan kondisi yang tidak teratasi secara langsung. Bukan yang nggak percaya temanku. Ya. Cuma ya udah deh. Datang driver satu lagi. Baru kenal juga aku. Mas A. Anggaplah Mas A ini. Si Mas A ini tak minta tolong, Mas, temenin aku dong ke mobil. Kan bingung dia, ngapain kok pakai temenin segala gitu. Nggak apa-apa. Minum memang haus. Ke mobil, buka pintu. Minum aku lihat belakang. Karena yang penumpang itu dia duduk di belakang. Paling belakang. Tapi pas itu kamu nggak ngeliat apapun kan? Nggak lihat apapun. Cuma di mobil itu emang ada dreamcatcher-nya. Di bagian belakang. Di belakang. Dan dia katanya di situ. Oke. Katanya di situ. Ya udah aku tutup. Balik jalan. Aku kan buka pintu belakang. Karena aku juga ngambil minum kan. Tak tutup belakang. Terus aku bilang sama si Mas A ini, Mas, di mobilku tuh ada penumpang. Iya, aku ngerti. Kamu kok nggak bilang sama aku gitu? Ya kan aku panik. Terus gimana ya Mas? Aku tuh udah nyoba ngusir, tapi kayaknya salah caranya. Karena aku mau ngomong kasar kan. Terus ya udah dia bantuin. Atau pakai ya kayak yang di film-film itulah. Keluar kata-katanya tersendiri. Terus udah. Abis itu aku disuruh kamu ini aja sekarang minta maaf tapi secara halus. Kalau misalnya, kamu bilang aja, kalau dia mau di mobil ini, jangan buat celaka, tapi buat dia tuh seperti membantu. Oke.
entah secara rezeki, entah secara keselamatan. Tapi bukan ketergantunganmu, jadi bukan dianggap kayak sugihan lah atau penglaris lah. Ya, Jadi aku bilang benar-benar. gitu. Akhirnya ya udah, aku minta maaf, aku ngomong ke mobil, ngomong sama mobilnya aku di belakang. Mbah, aku minta maaf. Tadi udah ngomong-ngomong kasar, kalau misalnya emang mau di sini, tolong dibantu, jangan bikin celaka. Pokoknya Oke. gitulah intinya. Ya. Udah, terus udah doa, udah selesai. Datang si Mas H. Karena ternyata dia dimintain ambil rokok juga, datang. Terus saya bilang, Mas, masih nggak sih di dalam mobil? Karena aku tuh agak bingung mau percaya yang mana. Oke. Masih, cuma auranya udah nggak sekuat tadi. Oh. Jadi auranya tuh dia tuh kuat sih, nggak bisa namanya langsung diusir. Oke. Karena dia katanya itu penglaris juga. Wah, penglaris. Itu ikut Itu yang ke naik mobil. di mobilku tuh penglaris, tapi bukan bawaanku. Dan dia tertarik sama apa yang ada di dalam mobil itu. Entah di akunya, entah di ibu tadi. Kan kita nggak tahu dia bawa sesuatu atau apa. Itu si Masa bilang, aku udah bilang ke yang ini yang di belakang, sama kayak Mas A itu bilang gitu. Oh ya udah selesai. Mas A balik. Aku tanya sama Mas A yang musir secara langsung, itu siapa sebenarnya dan ngapain kok di dalam mobilku? Ya seperti yang dijelasin tadi, itu dia tertarik sama sesuatu bla 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 bla. Ini Mas A ya, versi Mas A. Oh ya udah deh, aku percaya. Terus kenapa emang tertarik gini? Kalau nggak tertarik pasti ada satu yang lain, Gus. Terus aku ceritain, aku memang lihat ular mati tadi di situ. Oke. Lihat ular mati, tapi nggak tahu bukan hati ya. Pokoknya batin itu rasanya ini kayak ada yang nggak beres sama ular ini ya, apa gimana? Dia bilang marah, kamu udah tahu ada ular mati, kenapa nggak udah? Terus aku bilang, lah aku syuting ini gimana? Kamu bawa tamu ini, masa aku megang ular mati? Kan nggak ini kan? Benar. Mikirku masih logis aja, jadi ya salah juga sih itu. Itu menurut Mas A. Oke. Kalau menurut Mas H, yang satu yang ditelepon, ini penglarisnya, Gus. Penglaris yang dari tempat syuting itu. Di tempat set awal di itu. Ya itu ada coffee shopnya juga lah. Ya, Gitu. ya. Terus ya udah ada tempat usahanya lah. Itu ternyata dia ngikut di mobil. Oke, ya. Tapi setelah itu pulang dengan aman ya? Pulang dengan aman. Aman, nggak ada sama sekali gangguan, nggak ada mobil kerasa berat kayak di awal. Oke. Sama sekali. Jadi yang numpang itu cewek ternyata masih muda. Oh. Cewek masih muda, kanan kirinya pengawal. Oke, itu versi Mas A atau Mas H nih? H. Mas H. Oke, sekarang kita tanyakan. Mas A-nya juga cewek Sama. bilangnya. Oke. Ya nggak tahu sih ya, orang itu kan mereka punya gambaran sendiri, aku juga nggak tahu kan seperti itu. Cuma ya aku percaya aja karena mobil goyang, Bos. Oke, tadi kan itu versi jadi Mas H ya. Yes. Sekarang apa Om senyum-senyum? Sekarang kita Cemberut. sekarang coba kita tanyakan menurut versi Om H. Om H. Gimana Om? Ya, Itu sosok yang menumpang di mobilnya Mas Putra tadi ya. Tadi kan Mas Putra bilang itu adalah ada satu perempuan. Sosoknya perempuan, maksudnya cewek. Ya, akan selalu muda. seperti itu. Dia ya. sering masih Jadi, muda lah gitu perempuan katanya. muda dan dikawal oleh 2 orang ya di kanan kiri. Yes, kanan kirinya ada pengawal. Katanya seperti itu. Iya, ularnya itu ular apa, Mas? Saya nggak ngerti ya, Om. Saya nggak Warnanya berani ngelihat coklat. Kalau saya mikirnya itu segede apa, Mas? Tempat ini. mungkin kobra, Oh. 3 jari. Oh, 3 jari. Oh, ininya. gini. Kalau didiameterin ya. Iya, iya, iya. Tapi Saya- kalau saya kira panjangnya, tadi 3 jari gini kok panjang banget. kalau panjangnya mungkin ya 1,5. Oh, 1,5. Ketelindes gitu. Yes, kayaknya baru semalam atau 2 semalam yang lalu. Karena benar-benar fresh itu sih. Makanya saya nggak berani mindahin. Enggak dikuburin dengan layak, Mas, waktu itu. Iya, saya bingung juga sih sebenarnya untuk kondisi Di tengah kerjaan di juga tengah kan. kerjaan soalnya. Iya. Terkait dengan ular dan sosoknya itu ya, sosok perempuan yang dimaksud, itu nggak ada hubungannya, Mas. Beda cerita. Oh ya. Ini yang saya lihat pertama. Yang kedua itu kalau tadi pas dengan cerita ya, coba saya track ya, itu ini memang penglaris, bukan penglaris, pengasihan lebih tepatnya. Pengasihannya siapa? Oke. Nah,
ini pengasihannya siapa menjadi satu pertanyaan. Sebenarnya pengasihannya ini itu tidak asli dari daerah yang dimaksud. Jadi ketika akan masuk ke daerah itu tersisihkan protol. Ada satu orang sih yang bawa memang. Bukan ibunya itu juga. Salah satu mungkin talent ya yang bawa ya. Salah satu dari itu. Ini apa? Kalau boleh tahu syutingnya untuk acara apa? Ini yang kemarin. Oh, yang kemarin ya. Iya. Terus, tapi ini loh Mas, impor loh, nggak asli sini. Tadi pakaian kerajaan ya? Iya benar. Pakaian kerajaan, tapi kerajaan Siam, Thailand. Wah jauh banget sampai sini. Ya, berarti saya lihat tadi kok kayak yang di Nganu itu, kayak yang di Bangkok pakai mahkota. Tapi cantik banget Mas. Saya melihat sekilas memang cantik bersinar sih sebenarnya, tapi takut sih gitu. Iya, demit ya. Iya. Ada 2 pengawalnya, bawa payung song-song. Nah, ini pengasihan yang berasal untuk Nyun Sewu ya, ini nggak semuanya, tapi ada beberapa orang yang mau berlaga itu pakai putaran itu, pakai pegangan ini. Nah, cuman ketika masuk mungkin paspornya kadaluarsa kali ya, gitu kasarannya ya, mau masuk ke sini, jadi nggak bisa ke semuanya, jadi dia tertinggal. Nah, ini tadi kita kan ngobrol-ngobrol sebelum acara, saya sama Mas Putra ngobrol ya. Secara tidak langsung, gini, dia sebenarnya kemudian kayak hilang arah di sini gitu. Ya hilang arah. Kemudian di dalam kendaraanmu itu memang yang semula 2 orang tuh jadi 5 orang serasa. Jadi berat makanya. Ya, jadi dua pengawal perempuan juga. Jadi dia dengan baju biasa ya, dengan pakaian biasa, warnanya kuning emas, pakaian yang dipakai ke semuanya. Cuman yang membedakan kalau yang utama ya itu ada kayak ininya mahkotanya sama-sama yang bertingkat kayak Thailand tuh loh. Itu yang berarti yang tertinggi ya Om, dasarnya dari 3 makhluk. Yang 2 biasa, jadi lebih kecil di kanan kirinya. Ini justru nggak bukan ketariknya malah ke auramu Mas. Jadi bukan yang ibunya itu nggak ada masalah apa-apa. Pantas ya. Iya, jadi bahkan sampai hari ini masih ada. Masih ngikut. Menarik. Dan ini masih baru gitu, masih segar banget gitu. Nah ini saya nggak tahu, ini kan udah tutup ya, acara olahraganya udah tutup. Mungkin yang bawa ini pulang ke Thailand sekarang, dia tertinggal di Indonesia sekarang. Tapi apa ya Om, kenapa tidak si 3 makhluk ini tidak berusaha mencari si pemilik aslinya dulu? Karena tertahan. Ketika masuk di lingkungan sekitar situ tertahan. Aku mikirnya tadi itu tertahannya kayak seumpama kita bawa 5 koper nih. Tapi untuk masuk daerah A kita cuma boleh bawa 2 aja, jadi itu ditinggal. Tapi ketika nanti kita keluar dari daerah A, kita boleh bawa 5-nya lagi tuh. Nah itu apakah cara kerjanya seperti itu juga atau gimana? Itu masuk ke ini karantina. Ketika masuk karantina kan ada batasnya ya, misalkan pemeriksaan selama 15 hari ataupun ketika tidak lolos disita atau deportasi kan gitu ya, deportasi gitu. Nah, yang unik dari ini dia terpisah dari rombongan sebenarnya. Jadi memang pas waktu datang ke situ banyak hal-hal ataupun benda-benda metafisika ya, ataupun seperti jimat ataupun apa itu yang dibawa. Nah, ada satu keterkaitan dekat sekali antara Indonesia ataupun Nusantara, terutama tanah Jawa dengan Thailand, dengan Siam. Jadi ini sebenarnya dia mengalami karantina sekarang untuk beberapa hari ke depan. Tapi belum bisa balik ke sana, ke Bangkok gitu, karena butuh waktu. Gitu. Apalagi kalau di metafisika kan akan lama nih. Nah, ibarat kata ketika misal kita ke negara tertentu, kemudian visa kita tidak sesuai ataupun paspor kita tidak sesuai, kan kita ditahan imigrasi tuh, nunggu sampai nanti bisa deportasi ke Indonesia misalkan. Jadi dia butuh penampungan. Nah, ketika mencari suaka ataupun butuh penampungan, kebetulan cocok sama aurane jenengan. Saya nggak tahu itu waktu pas wetonnya ataupun habis bersih ataupun apa, kemudian
dalam kondisi pikiran yang suntuk penuh, butuh istirahat atau apa, sehingga dia akan lebih cepat untuk menyerap energi di situ. Oh. Yang terjadi saya lihat di sini gini, nah, ketika akan masuk itu kan tentunya dia tahu ya ini ada di mana, kemudian ada keterbatasan komunikasi juga ataupun suara, jadi hanya menunjukkan rupa bentuk saja ataupun hanya menunjukkan eksistensi. Karena memang entitas ini untuk pengasihan. Iya. Pengasihan ataupun untuk pegangan sesuatu hal itu ya, dalam artian semisal dalam hal entertain akan lebih menarik lawan jenis contohnya untuk usaha ataupun kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kompetisi gitu. Kalau di sini saya lebih tepatnya kompetisi tadi itu. Jadi untuk menarik juri ya mungkin ya. Oh. Itu sih Mas, karena memang perwujudannya ataupun penggambarannya itu memang perempuan yang sangat slim sekali, sangat ramping, tinggi, ramping gitu. Tapi dengan serius, mukanya itu cantik tapi serius gitu. Terus kulit langsat, kuning langsat. Dia ada beberapa ornamen khasian gitu ya, Thailand gitu. Saya sih cuman minta untuk translator nih, karena saya bisa bahasa Thailand ya. Dia bilang lewat translator saya yang nggak kelihatan, bilang sangat cocok dengan auramu katanya. Yang saya takutkan karena dia butuh suaka nih ya, di sini kan tertekan, energi yang diambil tuh ngambil dari situ, dia mencoknya nanti takutnya saya di situ. Di badannya. Badan. Karena kan pakai tubuh seseorang untuk dia masuk. Apalagi asing ya, ini saya bilang. Gitu. Karena jenengan termasuk kalau kita bilang dari kecil ya, auranya menarik, jadi sama kayak saya. Banyak yang eksistensi, banyak yang bilang itu. Banyak yang suka, kemudian banyak yang ingin menggoda ketika entitasnya itu betina ya, lawan jenis gitu. Terus apa ya? Banyak yang ingin dekat juga, beberapa entitas. Jadi tapi entitas ya Om ya. Iya. Ya itu. Makhluk astral. Iya, masalahin situ. Sehingga non saya boleh hati-hati kalau itu terlalu dekat, kemudian sosok ini kemudian kerasan, dan ini terbayang-bayang. Saya gitu ada ya. sih itu pengalaman. Nanti soalnya nutup, maaf, aura terburuk adalah yang ditutup aura jodoh. Waduh, jangan. Itu ya sebisa mungkin sih. Iya. Saya talangin. Itu Mas, tidak. soalnya yang nutup nanti benar-benar karena reposisi yang dia tampakkan ada beberapa. Ini kayak kontra Mas. Mas ada satu entitas yang suka perempuan juga. Ini tuh juga kepencut loh yang baru. Yang baru yang mana? Yang ini yang Thailand. Yang impor ini. Tapi jangan sudah bawa juga satu. Sudah bawa juga. Dan nggak kelihatan cewek juga. Dua-duanya cewek. Rame amat kayaknya. Yang favorit dunia astral. Apa ya? Mereka tuh kayak Rebutan. Ini kayak pacar pertama nih, ini mau PDKT tapi tahu gitu. Thailand juga ya. Kamu tinggal kamu pilih yang lokal apa interlokal? Oh yang asli aja, yang asli. tapi nih Om, kan tadi sih yang masih jalan kaki jangan yang terbang, Ini Bro. juga jalan kaki bisa. Oh iya, jalan tapi kaki nggak sih, nampak. Om. Oh. Cuma nggak bisa diajak selfie. Saya itu, Om. Jangan milih loh Mas, nanti Iya. kamu beneran dikasih. Pokoknya enggak lah, jangan lah. Tapi kan Mas Putranya tadi tidak merasakan apapun ya untuk secara fisik, belum. Belum terlalu dekat. Itu bisa malah dikatakan aman atau nggak aman nih? Menurut saya sih jangkauannya selama 35 hari ke depan aja. Terakhir 35 jenengan dari hari. 1 hari H ya Mas ya. Karena hitungannya kan kita 35 hari kan beton tuh. Inkubasi Mas itu. Iya. Masa-masa dia ini ya berkembang ya. Inkubasi lah kayak virus masuk itu kan tentunya nggak sehari 2 hari kedetek ya dia akan ini. Cuman berhubung nanti tadi dengan cerita-cerita itu harus ini Mas, harus di apa ya? Dan perso wetonnya atau nggak usah disebut, tapi perso atau tahu wetonnya. Tahu? Ada ritual-ritual seperti mungkin melukat ya di hari-hari Iya. itu, ataupun mungkin mandi kalaupun nggak ini untuk ini aja, untuk ngeblocking dulu aja. Iya sih, biasanya sorry nih Om, tak Iya, potong. iya. Ada. Oke, iya. Karena kan di agama aku ada namanya melukat itu. Iya, iya. Terus itu biasa di candi belakang. Itu biasanya di situ. Iya. Oke. Itu soalnya nanti buat ini aja Mas. Ibarat kata kita udah pilek itu udah kita minum obat
Paracetamol gitu ya. Paracetamol ataupun ini ultra gitu ya untuk minum Raflo maksudnya. Iya, Untuk ultra. itu gitu. Jadi kita istirahat karena ketika nanti mendekati weton yang saya minta juga harus hati-hati karena itu posisi lemahmu. Takutnya nanti ini ya sedulur papatmu ya atau Iya, itu. darah kandanya nanti diambil. Oke. Oh bisa ya? Tapi kan Iya. ini Om, sosok yang ini kan impor nih. Iya. Dan tadi Om mau bilang sebenarnya kan ada waktu untuk deportasinya. Tapi ketika si sosok ini sudah menemukan inang ya, Iya, kita iya. bilang, itu apakah masih bisa terdeportasi atau malah terkuatkan karena dia udah Iya. dapat inang lokal nih? Gimana tuh? Bisa inang lokal ya. Jadi dia bisa permanen resident. Wah, Kayak misal Mbak sekarang ke US atau ke Australia dapat bule, mau nggak tinggal sana? iya mau. Mau kan? Ya modelnya gitu. Walaupun nggak paspormu bermasalah, tapi Ya. ternyata ada seorang bule yang cakep, yang baik. Jadi akhirnya jadi kamu dinikah, you wanna marry me, misal itu mau kan? Ya. Akhirnya jadi permanent resident kan di Aussie kan gitu. Sama. Ini pun ya. Oke. Iya sih. Makanya tadi saya jaga benar gitu, maksudnya harus jauh benar gitu, karena setidaknya mungkin akan ada sesuatu hal yang bisa kamu pulang sendiri, dan saya nggak boleh kemudian nganter-nganter, jangan, karena ini beda. Ketika kamu kesini dengan tuanmu ya kamu pulang gitu dengan tuanmu, ataupun kamu mencari tunggangan yang lain. Ya. Di sini numpang dulu saja, dalam artian jangan terlalu dalam juga. Oke, berarti bisa kita simpulkan bahwa kejadian Mas Putra menemukan bangkai ular itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Iya, sosok iya itu perempuan secara ini. fisik beneran kok. Oke. Fisik memang ada ular yang ketelindes mas. Iya. Ya kayak kita sama halnya nemu tikus ketelindes di jalan kan. Gitu. Tapi itu tidak ini kan Om, apa ya? Tidak men-trigger atau mungkin membukakan gerbang untuk sosok itu tadi jadinya mencok apa sih? Enggak. Nempel hingga. Iya nempel. Enggak, beda cerita. Oke. Kalau yang ular itu memang kecelakaan murni. Murni ya Human berarti ya. error lah. Human Iya. error lah ya. Oke. Error lah. Snake error. Snake Iya error. iya iya. Dan Iya, nyebrang iya. enggak ini ya ketelindes. Tapi Yang nggak lihat kalau- kanan kiri lah ya. Iya, tapi kalau yang kejadianmu yang dimaksud ada yang numpang ataupun anu itu memang dia suka dalam artian posisinya Mas Putra lagi mungkin capek ya malam ataupun Iya ini. sih. Ha-ha. Jadi dia lebih cepat untuk ngambil kayak kita Iya. ibarat kata ke infeksi COVID misal ya, Iya. kita sudah kerja seharian terus mungkin kita lalai dia tuh masuk tuh. Ya, Modelnya sama, modelnya gitu. Kebetulan seperti kunci dan gembok. Ya. Dan ketika dia masuk dengan sampean cocok jadi masuk dia. Waduh. Match. Kenapa harus cocok-cocok gitu ya? Nah, terkait yang sosok impor ini tadi ya. Iya. Aku penasaran di pengusirannya nih Om. Kan bisa kita bilang ada 3 pengusiran ya tadi. Iya, iya. Pertama yang dilakukan Mas Putra sendiri dengan cara yang ilegal dengan ngomel-ngomel. Iya. Yang kedua Enggak dari paham kok Mas diomelin juga. Iya, tapi itu tadi. Iya. Tapi kok kayak emosi gitu loh Ya, auranya. mungkin tahu kan. Iya, karena bentak kali ya. Iya. kebaca ya. Nah, yang kedua kan dari si Mas H tadi. Ha-ha. Yang ketiga dari Mas A nih. Mas Nah, A ya. sekarang kalau untuk metodenya nih mungkin Sobat Javanika juga penasaran ya kayak karena kan seperti yang pernah kita tahu dari cerita orang, ketika kita melihat sosok terus kita berdoa, kadang dibalik itu kita diejek dan mereka mengikuti doa kita gitu. Itu kan ya bikin tambah apa ya, muntir ya kalau kita jadi orang yang jangan-jangan nanti gini nih gitu kan. Nah, kalau dengan metode Mas Putra tadi yang sebenarnya dia ngomel-ngomel, ya walaupun ada kata-kata biasanya tapi juga ada umpatan lah ya. Iya. Itu apakah sebenarnya itu bisa berhasil karena gini, kalau aku melogikakan, oke ketika berdoa karena kita takut ya, itu kan kadang cuma di mulut aja nih Om. Tapi kan bedanya ketika kita marah, itu apa yang kita omongkan tuh bisa sinkron 1, 2, 3 ini sinkron des gitu loh. Mungkin apakah itu bisa berhasil untuk mengusir si makhluk itu karena apa ya, energi ketakutan kita kan jadi berkurang dengan marah itu. Iya sih. Itu bisa Ngeluapin emosi itu. Oh ya. Modelnya gini, sama kayak halnya kita kena ini ya, kayak virus trakum kali ya, yang bikin mata belek tuh. Nah, Kita kucek-kucek lah sama Mbak. Justru Iya. dengan cara mengucek itu menyebarkan luas area yang ada di dalam tuh virus. iya. Marah itu kayak gitu. Oke. Oh, tambah ke energi berarti ya. Oh iya no Mas, kan panas. Negatif ya soalnya. Iya, tambah dia nyerap dan
Iya, Mungkin juga ada yang tersinggung semakin dia marah juga gitu. Kayak kita inilah kelilipan atau kita ketular belek lah ya. Kalau kita kucek-kucek gini ya, harusnya kita tenang, kita cuci, kita kasih tetes mata misalkan gitu. Sementara memang benar ketika marah itu akan keluar dari hati, tetapi doa itu hanya keluar dari mulut. Karena doa itu butuh ketenangan kuncinya. Nggak dalam marah itu nggak akan bisa tenang. Sehingga doa yang dikeluarkan pun dia hanya muspro, hanya kata-kata, nggak ada energi yang keluar dari situ. Dari kesemuanya sebenarnya itu P3K Mas, pertolongan pertama. Karena habis ini harus ada treatment-treatmentnya lagi. Berkata ada yang numpang atau apa, itu kan temporary sifatnya. Kalau mau dia nggak ringan ikut, kemudian dia turun, nanti juga kan ringan kendaraannya. Tapi di situ harus ada dipercikin air bunga, air doa, atau untuk pembersihannya. Itu ya untuk perawatan lanjutnya gitu. Memang ini sih saya nggak tahu ya waktu itu setelah Mas Putra pulang atau sampai rumah, apakah sempat bersih-bersih, mandi dalam artian semua diganti termasuk pakaian dalam ya, kemudian pakai baju baru, apakah langsung tidur ataupun lupa mandi atau apa? Oh enggak sih, langsung mandi itu. Bersih berarti? Langsung bersih. Oh ya udah. Tapi mobilnya dibersihin nggak? Mobil itu yang nggak sempat tak otak-atik. Karena mikirku kan aku percayalah sama duo tadi, Mas A, Mas H. Kalau sudah bersih mobil itu dan memang kenyataan di jalan itu tidak seberat sebelumnya. Iya, soalnya kalau itu meminimalisir resiko sih mandi. Berarti saya pastikan memang dia masih jaga jarak ya, dalam artian nggak terlalu dekat juga. Dan mungkin ada masa habis karantinanya, saya nggak tahu kapan, tapi nggak terlalu dekat, nggak akan terlalu dekat banget gitu. Berkata sudah gitu. Berkata ini apa? Bersihin kemudian pakai masker, cuci tangan lah gitu. Jadi dia nggak terlalu nular ke siapa-siapa. Gitu. Amin. Tapi untuk sementara ini tujuannya tidak ada negatif kan? Iya, berkata tertarik dulu. Tertarik kemudian kan ngikutin nih, gitu, ngikutin mungkin cari perhatian. Terusannya kan gitu, nyari perhatian, paling ngajak kenalan terus. Nah itu kalau kayak gitu ngajak kenalan tuh gimana? Oh mungkin goyang-goyang bareng itu kan saya pasti dulu. Itu kan eksistensi ya Mas, kalau misal gerakin barang ataupun yang ngerasa ada bau tertentu, suara tertentu, itu kan hanya eksistensi, itu tahap awal. Tapi kalau sudah masuk ke ingin kenalan, itu biasanya nunggu sampai tidur dulu, alam bawah sadar. Mimpi ya? Iya. Menarik. Nah dulu kan Mas Tata juga impor juga dapatnya. Oh iya benar, Mas Tata udah pernah dapat impor. Dari sana, negeri tirai bambu. Kamu kalau mau tanya sama-sama horor sebenarnya. Bisa langsung. Thailand ini juga agak-agak loh. Indochina loh Mas. Ya masih serumpun lah ya tapi. Ya jadi interaksi berikutnya itu biasanya lewat mimpi. Mungkin jenengan tertidur capek ya, nggak sempat mandi atau apa, walaupun nggak mainnya itu ke daerah yang kotor misalnya. Kondisi ini kan akan menjadi satu tidur terlelap nih misalkan, sehingga dia akan masuk ke alam bawah sadar, paling ya kenalan biasa, seolah-olah jangan ketemu dengan siapa gitu, sampai nanti mengarah ke beberapa hal, maaf ya, ke adegan-adegan intim misalkan. Waduh, gitu, lebih dalam lagi. MB dong ini. Oh iya, MB. Iya, akan terjadi itu. Nah, ketika jenengan maaf ya, terjadi itu tadi, kemudian kok nikmatin juga, ya kan lebih dalam lagi. Lebih beneran loh Mas. Cuma kalau udah diwanti-wanti mungkin bisa ya, setidaknya kalau nanti jenengan merasa maaf banget ya, ada satu hasrat misalkan secara seksual nih misalkan, kemudian capek, ada sesuatu hal yang mendorong untuk tidur, usahakan jangan kemudian buru-buru terlelap atau doa malam. Doa malam dulu ya. Apapun kepercayaannya di sini, termasuk saya pun sama. Kepercayaannya kayak waktu itu kan tak lempar. Dia ingin sama saya tapi yang lain aja. Yang lain aja. Ada yang lagi butuh. Ya Mas, bercanda Mas Tata. Soalnya nanti gini, kalau waktu itu jenengan merasa wah ini cakep banget sesuai ekspektasi saya, kepinginannya saya, tapi saya nggak kenal itu siapa, tapi kayak nyuwun sewu ya dalam hal itu seneng puas banget itu Mas, hati-hati.
bisa ini datang dari dia. Karena dengan cara menggoda seperti itu, ketika sudah masuk ke sini kan sudah ke mindset, kepikir saya pengen cepat-cepat tidur misalkan gitu. Nah kalau sudah sini nanti masuk ke tulang belakang. ekor. Nah, itu yang akan mengunci karena dia memiliki sikap cemburuan juga ketika ada masuk. Posesif ya. Iya, karena kayak gini tuh kan mantau dulu nih mas, nyari lemahmu dulu. Gitu. Ketika laki-laki kan lemahnya itu ya, misal terbawa ke hasrat itu, kemudian dia akan mencoba masuk ke situ. Oke. Itu mas. Ya berarti Pasti lebih pernah kok. hati-hati ya. Mimpi dengan siapa yang saya nggak kenal, ini bukan mantan, ini bukan pacar, bukan teman, tapi kok sama dia. Gitu. Ya, Dulu sih pernah, jujur aja dulu. Out of nowhere, entah dari mana, tapi memang ada mimpi. Aku nggak tahu cewek ini siapa, Iya. tapi bukan baru-baru ini. Udah lama. Ya mungkin Yang itu pertama yang tadi. lain. Ya mungkin ya episode yang sebelum Oh yang pertama lah pada orang-orang akhirnya menempel karena udah kacau ya man. ngelok tadi ya. Iya, makanya masih ada untungnya loh dia ngeblok. Oh, jadi tetap stay lokal dulu ya. Iya. Ya gimana kan nggak kenal loh. Iya. Ya itu dibilang nyata juga bukan, dibilang bukan juga nyata mas. Ya. Itu. Aneh aja belum pernah nih ketemu mukanya ini. Nah, Maksudnya dalam kehidupan, entah di dalam sosial media di scroll kan kadang nemu ada unik-unik lah, terus nggak pernah sama sekali. Ya. Atau nowhere Ya siapa berarti tuh? Tapi itu kok di ya. mimpi, terus ya ini cuma mimpi. Berarti itu yang satunya tadi ya Om. tapi yang jangan lokal. ingat kan sampai hari Saya ini. ingat ada suatu Adegan kejadian. termasuk yang Tapi bukan, pedal-pedalnya. sorry, nggak sampai situ, Iya. nggak sampai. Itu nggak tahu kenapa, nggak bisa sampai situ. Nggak Ada bisa. yang ngalangin. Ada yang nanya. Kawan ya. Kawan. Ya. Ya alhamdulillah. Iya emang aja. Oh iya, satu lagi yang belum aku ceritain lupa Iya. sih. Nah itu pas goyang, dapat mobil digoyang, saya kan ke jalan ya tempat parkirnya ya. Itu kepala itu pening banget om. Pusing ya? Berat Asli. atau pusing? Iya, nyampur lah pokoknya tuh kayak Berat gitu, banget. tenang Iya, di iya. kepala gitu lah. Kayak habis makan sate kambing banyak itu. Iya sih untuk yang darah Digelek. tinggi, iya. Atau di pas tanggal tua ya. Lebih parah sih itu. Masuk. Real soalnya. Iya. Gitu sih om, jadi kayak ngerasanya berat gitu lah kepala. Iya, pastilah mas, karena memang kita melihatnya dari non medisnya ya. Energimu kan habis mas, ibarat kata. Dengan rasa emosi ataupun apa yang ketika kita sudah capek, kemudian ada gangguan, entah terlihat ataupun tidak, kita capek itu kan keserapnya cepet banget mas. Jadi nguap gitu cepet banget keluarnya. Daripada kita tenang itu lebih susah untuk diserap energinya. Nah ketika kita merasa pusing, mual atau apa itu kan cara menolak tubuh, ataupun tubuh ini berusaha membuang sesuatu hal yang ada di luar. Jadi akan terasa seperti panas, dia bukan demam ya. Ataupun pusing karena berat itu pun sama. Kayak berat kata kita berjam-jam mendengarkan sesuatu yang kencang ataupun dalam pesawat ataupun apa ketika kita turun atau mungkin kita darah rendah yang kita duduk kemudian kita naik itu ya rasanya sama kayak gitu. Iya. Karena ada bentrok energi yang ada di dalam tubuh. Justru kalau itu kita mual, kita muntah itu akan lega. Kenapa? Karena toksiknya sudah terbuang. Keluar. Atau dikencingkan, maaf ya dibuang air kecil ataupun kita muntah itu Detox lah ya. Detox benar. Makanya Detox. dianjurkan minum air putih yang banyak dan juga minum susu murni ataupun kelapa muda, air kelapa. Iya itu soalnya tengah malam sih om, jadi air putih Iya. doang ada. Iya. Iya, enggak apa sih mas, itu P3K-nya kalau Lumayan enggak susu lah. murni Iya. misalkan. Oke, wah, gak kerasa obrolan kita udah panjang dan memang sangat menarik karena ternyata sosok yang itu adalah impor. Nah, ini Impor. pertanyaan pamungkas nih ya. Ini mungkin bisa berguna untuk Mas Putra dan juga Sobat Javanika yang mungkin mengalami hal yang sama dengan Mas Putra. Oh, Iya. kalau kita merasa ada yang mengikuti di kendaraan kita atau mungkin kita merasa agak ditempelin nih. Pertolongan pertama, Di kendaraan nih ya. Kalau saya pribadi, misal dia itu ada di kendaraan, terutama kita mengemudi sendiri, kita melintasi misal tol, hutan, Iya. atau areal TKP kecelakaan nih, Nyong Sewu gitu. Biasanya kalau nanti kita merasa nggak enak, kita harus stop dulu, nyari rest area contohnya, atau kita mampir. oke. Itu mampir ataupun apa. Kalaupun dulu kan pernah ceritanya Mas Benny kan sama ya. Ya. Gitu. Jadi
Ini kemudian terus gak mengajarkan untuk percaya ini ya. Kita ngambilnya nih dalam konteks metafisik, kajian sudut pandang metafisik. Iya. Kita bilang aja, kalau mau numpang kalau sudah selesai atau apa nanti ya turun, nggak usah ganggu, atau mau numpang silakan gitu. Tapi jangan ada eksistensi yang berlebih. Ataupun kita mengambil air putih, kemudian kita doakan dengan kepercayaan kita percikin tuh di bagian. Kita percikin aja, baik Di interior bagian ataupun mobil. eksterior, Oh, ya iya, iya. semuanya. Kitanya perlu juga nggak? Ya. Yang mengemudi juga perlu Oh nggak? iya, ke apalagi badan? kalau kemudian kita hilang keseimbangan, lep-lepan ngantuk ini atau apa, itu tetap kita, ya anjurannya kan memang istirahat ya. Tapi ada baiknya kalau merasa itu kemudian kita perindang-perinding, jangan dipaksain. Ditunggu sampai benar-benar kondisi kita fit, enak, udah ringan, badan dan kendaraan jalan. Karena takutnya gini, kalau itu nanti dipaksakan bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Iya. Itu kendaraan itu paling penting. Selepas sampai rumah, tubuh kita yang paling utama. Jadi kita mandi bersih. Apa yang kita pakai kita tanggalkan semua, ganti baru. Usahakan paginya cuci tuh kendaraan, entah motor, entah mobil sama. Harus dicuci, cuci bersih kalau ada baik. Kalau orang dulu kan bilang buang sial. Iya. Nah itu dicuci. Ada kalau bagus lagi kadang cucinya pakai kembang. Gitu. Karena bawa sial ya mas, bener ya. Iya. Oh gitu. Kadang buat siang sih. Saya tuh ya, misal kejadian nggak gitu terus nggak dimandikin tuh kendaraan, nah nanti nyenggol apa? Ada aja ya. Nabrak apa, nyenggol apa, itu mesti terus bikin ngantuk juga. Nah beberapa hal-hal ini yang juga harus kita perhatikan ketika kita berkendara, terutama juga waktu lewat tempat-tempat sepi, jembatan ataupun apa yang klakson itu juga bagus. Gitu Iya, kan. saya selalu sih itu kalau klakson. Itu sih paling mbak, mas. Oke. Terima kasih Om Hao untuk Sama-sama. sarannya. Semoga kita Menarik semuanya sekali memang. ini ya selalu aman dan dihindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, terima kasih Mas Putra sudah bersedia berbagi cerita. Sama-sama. Semoga aman ya pokoknya. Aman, ya. Aman pokoknya aman ya Om ya. Aman dong. Amin. Oke Om Hao boleh ditutup. Ya, terima kasih untuk Sobat Javanika yang sudah menyaksikan obrolan santai kami dari awal hingga akhir. Kemudian untuk para Javacil yang mungkin ini tontonannya itu belum sesuai dengan umurnya ya. Latihan dulu, nonton dulu dongeng Tanah Jawa. Betul sekali. Di dua konten ini, Kisah Tanah Jawa dan juga Dongeng Tanah Jawa, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan lonceng agar mendapatkan notifikasi dari kami. Berikan masukan positif dan juga berkomentar yang pantas ya, kalian. Kritik, saran, dan juga subscribe untuk kedua channel tersebut. Ya, dan kami ucapkan terima kasih untuk Gudang Digital. Bagi teman-teman penggemar seni fotografi ataupun penghobi seni fotografi dapat memperoleh gadget ataupun peralatan-peralatan piranti-piranti fotografi di Gudang Digital yang beralamat di Jalan Gejayan paling pojok selatan dekat Pasar Demangan. Ya. Oke, kita tutup. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dio tansah pinarikan rahayu sakum.